Video ini tidak dimaksudkan untuk membela satu kelompok dan menyalahkan kelompok lain. Juga tidak dibuat untuk menghakimi individu, apalagi memvonis niat seseorang. Video ini disusun sebagai catatan reflektif atas sebuah video dialog keagamaan yang beredar luas di ruang publik, yang oleh sebagian pihak disebut sebagai dialog yang mengusung cinta. Namun oleh sebagian penonton justru dirasakan melelahkan, membingungkan, dan berpotensi memicu ketegangan baru. Catatan ini penting disampaikan bukan karena topik yang dibahas benar-benar baru, melainkan justru karena topik tersebut sangat lama, sering dibahas oleh para ulama, dan telah memiliki khazanah keilmuan yang sangat luas. Yang menjadi persoalan bukan lagi pada materi ilmiahnya, melainkan pada cara diskusi itu dihadirkan, konteks audiens yang menyaksikan, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Dialog yang menjadi latar pembahasan video ini pada dasarnya adalah dialog antar sesama muslim, yang sama-sama mengaku merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, serta sama-sama menyatakan kecintaan kepada Rasulullah. Namun, sejak awal perlu dipahami bahwa kesamaan sumber rujukan tidak selalu berarti kesamaan cara memahami dan menurunkannya dalam praktik keagamaan. Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan cara memahami dalil bukanlah penyimpangan. Ia dikenal dengan istilah ikhtilaf dan telah diakui keberadaannya sejak generasi awal Islam. Bahkan, para sahabat Nabi sendiri berbeda pendapat dalam sejumlah persoalan furu'iyah tanpa saling menyesatkan, apalagi merusak ukhuwah. Karena itu, dialog ini seharusnya dipahami bukan sebagai pertarungan antara iman dan kesesatan, melainkan sebagai pertemuan dua pendekatan metodologis yang berbeda dalam membaca warisan keilmuan Islam. Dalam dialog tersebut, isu tabaruk di kuburan orang saleh menjadi salah satu titik fokus perdebatan. Namun perlu ditegaskan dengan jujur bahwa tabaruk hanyalah satu contoh dari sekian banyak persoalan khilafiyah yang telah lama dibahas oleh para ulama. Ia bukan akar utama persoalan, dan bukan pula satu-satunya isu yang memisahkan kelompok-kelompok dalam Islam. Akar persoalan yang sesungguhnya adalah perbedaan cara menentukan legitimasi suatu amalan. Satu pendekatan menekankan bahwa suatu amalan, ibadah harus memiliki dalil yang eksplisit dan tegas dari Al-Quran atau hadis sahih. Pendekatan lain menilai bahwa kesimpulan para ulama mujtahid yang mendalami dalil-dalil secara komprehensif juga memiliki otoritas ilmiah, meskipun dalilnya tidak selalu hadir dalam bentuk perintah tekstual yang eksplisit. Selama dua pendekatan ini tidak disepakati batas-batasnya sejak awal, maka dialog akan terus berputar pada pertanyaan yang sama dan jawaban yang terasa tidak saling menyentuh. Bagi penonton awam, dialog ini mungkin terasa muter-muter. Pertanyaan yang sama diulang berkali-kali, sementara jawaban dianggap tidak menjawab. Namun ini bukan semata-mata karena salah satu pihak sengaja menghindar, melainkan karena masing-masing pihak berbicara dari kerangka berpikir yang berbeda. Ketika satu pihak menuntut dalil eksplisit dari Nabi, sementara pihak lain merasa cukup dengan penjelasan dan praktik ulama mujtahid, maka keduanya sesungguhnya sedang menjawab pertanyaan yang berbeda. Akibatnya, dialog menjadi bukan lagi pertukaran pemahaman, melainkan pengulangan posisi masing-masing. Di titik ini, emosi mulai masuk, nada suara meninggi, kesan saling menyalahkan pun muncul, meskipun tidak selalu diucapkan secara eksplisit. Inilah momen di mana diskusi ilmiah mulai kehilangan ruh ketenangannya. Inilah poin terpenting yang perlu disampaikan kepada publik. Diskusi semacam ini, dalam bentuk dan gaya seperti yang terjadi, sesungguhnya tidak cocok disajikan untuk audiens awam, tanpa pengantar metodologis yang memadai. Publik awam umumnya tidak dibekali pemahaman tentang perbedaan usul dan furu', tidak akrab dengan peta ikhtilaf ulama, dan tidak terbiasa memilah antara perbedaan pendapat yang mutabar dan penyimpangan akidah. Akibatnya, yang sampai ke mereka bukanlah kedalaman ilmu, tetapi ketegangan emosional. Ketika diskusi ilmiah tingkat lanjut dipindahkan begitu saja ke ruang publik, risiko terbesarnya adalah lahirnya kesan bahwa Islam adalah agama yang penuh konflik internal, bahwa ulama saling menyesatkan, dan bahwa perbedaan kecil seolah menjadi pertaruhan iman. Tidak adil jika dikatakan bahwa para peserta dialog tidak memiliki niat baik. Namun dalam Islam, niat baik tidak berdiri sendiri. Ia harus disertai dengan cara yang tepat dan pertimbangan maslahat yang matang. Cinta kasih dalam Islam bukan hanya diukur dari deklarasi lisan, tetapi dari dampaknya terhadap persaudaraan umat. Jika sebuah dialog justru memicu polarisasi,
memperkuat fanatisme kelompok, dan menumbuhkan rasa curiga antar sesama Muslim, maka perlu keberanian untuk mengevaluasi kembali format dan tujuannya. Allah memerintahkan dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hikmah bukan hanya soal isi, tetapi juga soal waktu, cara, dan audiens. Apakah dialog seperti ini perlu diulang? Pertanyaan ini layak dijawab dengan jujur. Dari sisi keilmuan, topik-topik seperti tabaruk, tawasul, ziarah kubur, dan sejenisnya telah dibahas secara sangat panjang oleh para ulama lintas mazhab selama berabad-abad. Tidak ada kekurangan referensi, tidak ada kekurangan argumen. Yang belum selesai bukanlah ilmunya, melainkan adab dalam menyikapi perbedaan. Karena itu, mengulang dialog dengan format yang sama, di ruang publik yang sama, dan dengan audiens awam yang sama, sangat kecil kemungkinannya menghasilkan manfaat baru. Sebaliknya, potensi mudaratnya justru lebih besar. Kelelahan umat, kebingungan publik, dan menguatnya sentimen kami versus mereka. Bagi masyarakat awam, sikap paling aman dan paling maslahat adalah tidak menjadikan dialog semacam ini sebagai rujukan utama dalam beragama. Islam tidak mewajibkan setiap Muslim menjadi ahli debat atau peneliti sanad. Islam justru memerintahkan setiap Muslim untuk bertanya kepada ahlinya dalam batas kemampuannya, mengikuti ulama yang dipercaya, menjaga adab dalam perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh potongan dialog yang emosional adalah sikap yang lebih selamat bagi agama dan persaudaraan. Perlu ditegaskan bahwa pembahasan ini sengaja tidak membahas per topik apa yang diperdebatkan karena pola diskusinya secara substansial sama. Tabaruk hanyalah satu contoh. Jika topiknya diganti pun, pola benturan metodologinya akan tetap serupa. Melanjutkan pembahasan per topik justru berisiko mengulang kebuntuan yang sama, tanpa memberikan pencerahan baru bagi publik. Perbedaan dalam Islam adalah realitas yang tidak bisa dihapus, namun memperbesar perbedaan hingga merusak ukhuwah bukanlah tuntunan agama. Para ulama besar berbeda pendapat dengan tajam, tetapi tetap menjaga adab dan kehormatan satu sama lain, sebagaimana perkataan Imam Malik, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Nabi. Catatan ini dimaksudkan untuk membantu publik melihat dialog tersebut dengan lebih jernih, lebih tenang, dan lebih proporsional. Karena pada akhirnya, kekuatan umat tidak terletak pada siapa yang paling keras suaranya, juga bukan semata-mata pada siapa yang tampak paling tenang, paling banyak tersenyum, atau paling rapi dalam menjaga gestur di hadapan kamera. Kekuatan umat terletak pada siapa yang paling mampu menjaga akhlak ilmiah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta memahami dan menyikapi perbedaan sebagaimana para ulama yang lurus menyikapinya, dengan ilmu, adab, dan tanggung jawab. Sikap saling bersalaman atau berpelukan di akhir dialog tentu merupakan adab sosial yang patut dihargai. Namun, hal tersebut tidak dengan sendirinya menutup kebutuhan untuk menilai isi diskusi secara jujur dan kritis. Sebab dalam urusan ilmu dan agama, yang menjadi ukuran utama bukanlah kesan lahiriah atau simbol rekonsiliasi sesaat, melainkan kejelasan metode, ketepatan dalil, dan cara menyampaikan perbedaan tanpa menimbulkan kebingungan di tengah umat. Mudah-mudahan dialog yang disebut penuh cinta kasih itu tidak perlahan berubah menjadi cinta debat, di mana yang dicari bukan lagi kebenaran, tetapi pembenaran dan kemenangan di hadapan publik.